Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa kembali kita pada kesempatan kali ini dengan kajian hadis arba'in dari Imam Nawawi yang disusun atau dikumpulkan oleh Imam Nawawi, yang mana untuk kesempatan kali ini kita akan bicarakan hadis yang nomor 14. Adapun hadisnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath as-sayyi bizani wan nafsi bin nafsi wat tariki lidinihil mufariqi lil jamaah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis yang kita bacakan ini, hadis yang ke-14 ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ibnu Mas'ud ini adalah khaddam Rasulullah atau pelayan Rasulullah. Beliau orang yang dekat dengan Rasulullah karena dalam kehidupannya adalah melayani daripada Rasulullah SAW. Beliau berperawakan kecil dan senang dengan berpakaian yang bagus-bagus. Kemudian lagi Ibnu Mas'ud ini juga memiliki ilmu yang banyak. Beliau memiliki kepandaian dan alim dalam ilmu. Di antaranya adalah ilmu tafsir dari Al-Quran. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab. Jadi hadis ini menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang itu membunuh atau haram membunuh orang muslim itu kecuali dengan 3 sebab. Orang yang telah menikah lalu berzina, membunuh orang lain dengan sengaja dan meninggalkan agamanya atau murtad, serta berpisah dari jamaahnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis yang berasal dari Ibnu Mas'ud ini, kita dapat mempelajari kandungan hadis. Yang pertama, bahwa dalam Islam itu jiwa seorang muslim adalah dilindungi. Haram hukumnya kita menumpahkan darah atau membunuh seorang muslim, dan itu merupakan suatu dosa yang besar kalau seseorang itu membunuh seorang muslim tanpa sebab yang dibolehkan atau dibenarkan menurut agama. Jadi hukumnya adalah membunuh orang itu haram, kecuali diantaranya tadi disebutkan pengecualiannya ada 3, sebagaimana yang disebutkan tadi adalah orang yang telah berzina, yang sudah menikah kemudian membunuh orang lain dengan sengaja, dan meninggalkan agamanya murtad serta berpisah dari jamaahnya. Yang pertama adalah wajibnya qisas atau qisas, hukuman mati bagi penjina yang muhsan. Dari hadis ini dapat diketahui bahwa hukuman mati boleh atau wajib dilaksanakan pada orang yang sudah menikah yang berzina, itu dinamakan dengan muhsan. Maka hukumannya adalah dirajam. Tetapi kalau bukan muhsan atau ghairu muhsan, artinya orang itu belum pernah menikah, maka itu namanya ghairu muhsan. Maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan, atau setelah itu diasingkan 1 tahun dari kampung halamannya.
Itu bagi yang bukan muhson. Tapi kalau yang muhson artinya orang itu berakal, kemudian sudah pernah menikah, itu dinamakan dengan muhson, maka hukumannya adalah hukuman qisas. Artinya hukuman ini dihukum dilempari batu sampai dengan orang itu mati dilempari dan disaksikan oleh orang yang lain agar menjadi pembelajaran bahwa yang demikian itu adalah sesuatu yang hukumannya adalah hukuman berat, supaya orang lain jangan melakukan hal yang sama. Kemudian adalah yang dihukum boleh dibunuh itu pembunuh seorang muslim dengan sengaja. Jadi membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka itu hukumannya adalah diqisas, artinya dia juga dihukum mati, hukum bunuh, kecuali saudaranya atau keluarganya dari yang terbunuh itu memaafkan, maka bisa dengan membayar diat atau denda, yang mana dendanya itu adalah 100 ekor onta yang dapat dibayar selama 3 tahun dengan ketentuan tertentu. Jadi macam-macam nanti ketentuannya, pembayarannya, yang mana kalau dijelaskan pada kesempatan ini tentu akan memakan waktu lagi. Itu dapat dilihat dalam pembahasan ilmu fikih. Secara umum tadi, apabila membunuh seorang muslim dengan sengaja, baik laki-laki atau perempuan, maka hukumannya adalah hukumannya qisas, artinya juga dihukum dengan bunuh. Dan orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam dan meninggalkan, berpisah dari jamaahnya, murtad berpaling dari Islam, jadi dia asalnya sudah muslim maka keluar dari Islam, maka orang tersebut dapat dihukum bunuh. Namun bukan berarti dalam hal ini seseorang itu boleh membunuh sembarangan. Jadi Islam bukan menyuruh demikian. Yang boleh menjatuhkan hukuman itu adalah pemerintah atau pengadilan, bukan perorangan. Yang berhak menghukum itu adalah pengadilan, ya, atau sesudah diputuskan oleh pemerintah, sehingga bukan orang per orang yang melakukan hukuman tersebut. Kemudian agama Islam datang dengan menetapkan 5 pokok. Pertama, menjaga agama, hibjuddin, dengan membunuh orang yang murtad. Maksudnya adalah supaya terjaga agama, jangan sampai orang itu kalau sudah masuk dalam agama Islam lalu berpindah-pindah lagi dengan agama yang lain. Itu termasuk dari menjaga agama. Kemudian menjaga akal dengan melarang sesuatu yang membahayakan akal, seperti larangan minuman keras. Ini termasuk daripada menjaga 5 yang pokok dalam agama Islam. Akal perlu juga kita jaga supaya jangan dirusak dengan minuman keras, atau kalau zaman sekarang ada juga narkoba. Jadi minuman keras itu baik dia berbentuk cair ataukah berbentuk padat ataukah dihisap dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang merusak akal, itu dihukumkan dengan minuman keras. Kemudian hifdzun nafs atau menjaga jiwa dengan menghukum mati orang yang membunuh. Dengan menghukum mati orang yang membunuh ini supaya diharapkan orang tidak mudah untuk melakukan pembunuhan, sehingga orang yang akan mempunyai niat membunuh maka dia akan berpikir kalau dia membunuh maka dia pun akan nanti dihukum dengan hukuman yang sama, yaitu dengan cara dibunuh. Dengan demikian
orang akan merasa tenang kehidupannya. Sebab kalau tidak dilindungi, tentu akan terjadi macam-macam perkelahian dan orang akan saling berbunuh-bunuhan. Oleh karenanya perlu dilindungi jiwa manusia ini dengan cara apabila mereka melakukan pembunuhan, maka hukumannya juga adalah dengan dibunuh. Kalau hukumannya ringan, ya orang tidak takut nanti untuk melakukannya. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga harta, hifdzul mal, dengan memotong tangan orang yang mencuri. Islam juga melindungi agar harta setiap orang itu dilindungi, jangan sampai dicuri oleh orang lain. Oleh karenanya apabila ada yang mencuri, maka akan dapat dipotong tangannya. Cuma ada batasannya ya. Mencuri yang dipotong tangannya itu adalah yang mencuri daripada 1/4 dinar. Kalau dinar yang sesuai dengan sejarah Islam itu, dinarnya itu adalah 4,25 gram. Jadi kalau 1/4 dinar itu adalah sama dengan 1,06 gram. Itu batasan apabila orang mencuri dengan ukuran yang demikian itu atau lebih, maka itu dapat dipotong tangannya. Kalau misalnya kita konversi dengan uang rupiah sekarang, ya berarti itu 2 juta lebih lah, sekitar 2 juta lebih, dihitung berapa 1,06 gram itu. Kalau misalnya dengan anggapan diperkirakan misalnya 1 gram itu ya 2 juta ya, 2 juta lebih. Jadi kalau orang mencuri di bawah dari yang demikian itu, ya tidak dipotong tangannya, bisa saja dia itu dikurung saja kan. Karena kalau untuk yang dipotong itu harus 1/4 dinar. Dengan adanya memotong tangan ini diharapkan orang itu tidak berani lagi dia mencuri. Kalau tidak hukumannya itu ringan, maka ya orang dengan mudah melakukan pencurian, baik perorangan ataukah korupsi, sehingga mereka itu ya tidak jerak. Apalagi yang dicuri itu adalah uang rakyat misalnya, sampai miliaran, triliun, mereka aman-aman saja. Nah, karena mungkin tidak ada efek jerak itu, membuat orang itu ya tetap melakukan yang demikian itu dengan tidak merasa takut. Akhirnya banyak yang meniru mencuri daripada uang rakyat. Kemudian lagi menjaga kehormatan, hifdzul urdi, dengan merajam orang yang berzina. Jadi orang yang berzina ini dirajam, dikuburkan dengan tanah, bisa dengan sampai sekitar dadanya, lalu dilempari batu yang tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, dan disaksikan oleh orang-orang, sehingga ini menjadi pembelajaran pada orang-orang yang sekitarnya, kaum muslimin, supaya jangan sampai melakukan perbuatan zina tersebut. Karena hukumannya adalah sangat berat, yaitu bagi yang muhson tadi dihukum dirajam sampai meninggal dunia, sampai mati. Kecuali bagi yang ghairu muhsan itu dicambuk 100 kali. Kalau dia masih hidup, maka dia dibuang keluar daripada kampungnya, itu diasingkan selama 1 tahun. Yang ketiga adalah pelaksanaan hukuman adalah suatu kemaslahatan bagi masyarakat agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Jadi tujuan diadakan hukuman itu adalah untuk kebaikan bagi masyarakat, kemaslahatan. Sebab kalau tidak ada hukuman, ya mereka itu nanti
tidak ada yang merasa ditakuti, tidak jera, akhirnya melakukan hal yang sama, supaya ini jangan sampai melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka perlu ada sanksi-sanksi, baik dari segi agama juga kan sanksi, supaya jangan sampai masyarakat itu kacau. Sebab kalau tidak ada yang ngatur, nanti akan terjadilah kekacauan di masyarakat, sehingga orang yang mencuri itu dihukum tadi kan, potong tangannya. Orang yang murtad, kemudian misalnya orang yang membunuh, itu dilindungi orang lain jiwanya dengan cara yang membunuh itu juga, kalau dia dengan sengaja maka dihukum dengan cara kisos atau dibunuh. Kemudian juga kepada lakukan perzinahan, supaya jangan terjadi perzinahan yang merajalela di masyarakat. Kemudian hukuman dilakukan oleh seorang hakim, bukan perorangan. Apa-apa yang disebutkan tadi, misalnya orang yang membunuh itu dihukum dengan cara dibunuh, itu adalah dihukum menurut hakim atau hakim dari pemerintah, pengadilan. Tidak bisa seseorang langsung melakukan hukuman kisos, membalas dengan membunuh. Itu harus ada putusan dari hakimnya. Atau orang yang berzina, dia mengetahui ada orang berzina, maka langsung dia merajamnya atau membunuhnya, itu tidak diperbolehkan. Atau ada yang murtad, dia langsung mengetahui, langsung dia bunuh, itu juga tidak dibolehkan. Bagi orang yang mengetahui, itu harus melaporkannya kepada pemerintah atau pada hakim tersebut. Nanti setelah diadakan keputusan, baru diadakan hukuman tersebut. Kemudian yang kelima, termasuk perbuatan yang sangat buruk adalah berzina, membunuh orang, dan keluar dari agama Islam. Jadi apa yang sudah disebutkan tadi itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat besar, dosanya sangat buruk, sehingga harus kita jauhi. Jangan sampai kita melakukan hal yang demikian. Demikian isi kandungan daripada hadis yang nomor 14 ini, di mana Allah dan Rasulnya melarang kita supaya jangan sampai membunuh orang muslim, atau tidak halal, haram hukumnya adalah membunuh orang Islam, kecuali yang melakukan 3 perbuatan tadi, yaitu adalah yang sudah menikah berzina, atau dia membunuh orang lain dengan sengaja, atau yang meninggalkan agama atau murtad dan berpisah dari jamaahnya. Demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.